Mbak Darwis, gimana tuh rasanya? Ente kan 2 kali ya, ketika kita liputan di Yogyakarta itu di Menoreh kemasukan Asta Dewa, terus yang di Mangir kemasukan siapa? Musafir ya? Musafir. Mana ya? Mbak Sampurna. Mbah Sampurna. Sampurno. Tanpa mil. Apa sih yang ente rasa, terutama Asta Dewa lah, kita pengen denger nih, karena sahabat-sahabat juga pasti bertanya-tanya nih. Karena kan Asta Dewa ini tokoh besar tanah Jawa gitu. Mbak Darwis pakai ini. Oke, pakai itu biar jelas suaranya. Oke, non. Kurang pakai itu, Ndra? Pakai dong. Pakai. Oh, teh 1-2 kilo. Jadi 2 kilo, oh guys. Main nggak mau? Kalau ngapaknya gimana, Ki? Kalau ngapak sih, 1, 2, 3. Orang ngapak, orang kepenak. Bapaknya teka. Udah, biar kita dengarkan dulu ini Mbak Darwis Wis. bercerita saat dimasuki Asta Dewa. Ya, ya jadi sebelumnya maaf Bah, untuk pengalaman di Suraloyo, itu memang jadi pengalaman pertama saya, Masya Allah. karena berbeda dengan pengalaman-pengalaman yang sebelumnya. Sebelumnya ya, beda Ya. benar ya. Bedanya apa? Kemarin juga banyak dari teman-teman yang Nanya ya? nanya secara langsung. Nah, bedanya itu kalau pengalaman sebelumnya itu jadi badan ketika jadi mediator, mediumisasi itu saya masih suka bisa ngelihat, oh ini Abah, oh ini Bang Indra. Cuman kadang hilang. Hilang timbul Iya, gitu hilang ya. timbul. Tapi pas di Suraloyo itu, ketika mau masuk, itu kayak kena setrum yang nggak ada habis-habisnya, Pak. Oh. Sampai badan gemeter. Hmm. Itu yang pertama, yang saya rasakan. Yang kedua, tiba-tiba sesek. Oh, nyesek ya? Sesek, kayak nggak bisa napas. Nah, tapi selanjutnya setelah los itu ya, Pak, itu enak. Karena benar-benar kayak orang tidur aja itu. Jadi nggak ngerasa apa-apa gitu ya? Enggak ingat Nggak apa-apa. terasa apa-apa. Kalau biasanya kan masih ingat, Iya. oh ini Mas Dia nih. Cuman mau nyapa nggak bisa. Nggak bisa, ya. Ini Mas Hari nih. Tapi pas waktu Asta Dewa itu habis sesek, nah terakhir yang saya rasakan sesek, habis itu udah. Udah nyapa orang, abi inget mana? Nyapa orang sih. Apa orang nangis kejar gimana? Ini. Saha. Aki. Terus tak tahu pas selesai baru ngerasa itu ya. Iya, Baru istilahnya tersadarkannya apa yang terjadi gitu. Bertanya-tanya Betul. nggak? bertanya-tanya karena masih ada Oh, air mata air ya? mata di sini. Kaget juga itu. berarti. Kaget. Terus badan terasa capek nggak tuh pas habis kemasukan Asta Dewa itu? Enak kayak bangun tidur. Jadi malah seger. Seger. Sarua kos budak ieu kitu. Kamu bang sasuh. Mana seger jang. Iya. Asal Biasanya kan dicas. capek namanya makhluk besar gitu Nah, kan. banyak Capek. asal dicasnya. Ini nggak paham bahasa Sunda, Ki. Masa udah nyaho ngomong Sunda? Nggak bisa, Ki. Ini orang Jawa. Oh, kudu biasa. Kayak abah kudu ngomong Sunda. Kurang kita dibawa ke barat. Tapi menarik banget. Oh. Karena ada beberapa mediator yang kadang kalau mau kemasukan itu kelihatan sekali berwujud ya. Wujudnya ya. Kalau Mbak Darwis sendiri Ada nggak wujud ya sempat pas mau masuk tuh apa cahaya atau wujud gambar? Jangan-jangan wujud Asta Dewa. Saya sukanya gini, Bah. Ulah ngomong. Wujud apa belum ngomong? Wujud lah dah. Enggak, ini bukan wujud dia, pengalaman dia pas mau masuk. Abah ulah disebut. Ya, ya. Wujudnya udah disebut. Iya, Ki, iya, Ki. Barabe. Kawan nanya wujud kurang Gedi. Rame. Ulah. Jadi biasanya kalau pas proses mediumisasi, saya itu suka berdoa dulu terus pejamkan mata. Istilahnya berserah lah. Berserah. Berserah. Karena kalau dulu pernah ya, Bah, waktu kita liputan di salah satu tempat, kalau kurang berserah itu malah badan sakit. Iya benar.
Kalau agak nolak lah gitu. Nggak masrah atau loss 100% itu. Benar. Jadi sukanya berdoa dulu, habis itu pejamkan mata, kayak berserah itu aja. Berserah, ya. Dan itu ada muncul cahaya atau apa, atau energi tekanan aja selain setrum dan sesek. Yang suka saya rasakan cuma kayak setrum, Mbak. Kayak setrum ya. Yang paling sering itu kayak setrum, cuman biasanya kayak setrumnya itu kayak nggak gede. Iya. Cuman Tapi kemarin pas waktu Suroloyo, Masya Allah, iya, paling gede ya. itu memang 430.000 voltase. Gosong loh kalau begitu. Tapi emang bener, energinya dia itu kalau nggak dibantu Lodaya juga, dibantu beberapa rekan itu nggak bisa juga. Karena selain Lodaya yang masuk juga ada beberapa makhluk yang mencoba untuk mengkatrol itu semua sebenarnya. Segitu dibantu, kalau nggak dibantu bisa jebol juga paru-paru. Karena apa? Tekanannya itu berat kan, makanya dia masih terasa agak nyesek. Tapi begitu masuk ke dimensi struktural atau apa aliran darah, baru bles, enak, udah tenang. Jadi prosesnya itu yang masuknya itu yang berat itu. Berat. Awak nangis di cirian Jang. Awak nangis di cirian. Sempat mau nyerah ya? Iya, saya sempat mau stop, hampir bilang stop. Pas waktu ini, waktu sesek. Oh, betul sesek ya? Emang khawatir sih itu. Iya, waktu sesek, saya sempat mau bilang udah stop. Cuman sebelum bilang udah Udah keburu itu. Iya. Kalah cepet itu. Tapi untung kalah cepet. Nggak jadi. Wah, menarik juga. Kenapa, Ki? Begini-begini. Abang ngomong di jauh Jang. Ngomong apaan? Kayak amun abah asup dari make kostum anyar. Iya. Ya. Waduh. Kostum baru. Bukan kostum anyar Jang. Custom. Oh, custom. Awak mana geus dicirian ku si abah. Ayo sia. Waduh. Oh, kostum anyar Jang. Kok tahu, Ki? Hah? Kemarin memang Mbak Darus bilang udah punya baru kostum. Udah punya baru kostum? Ya, Ngintip ya? di IQ nak dia di luhur hulu. Wah, jangan-jangan nguping ini nih. Ente Jang. Nguping. Ente. Terus? Tanya weh. Ayo urang di dinya eunya. Iya kan nggak kelihatan. Nggak ada. Oh, Jang, urang nguping. Aman Mbah, geus disampaikan. Wah. Penyanyinya kan belum kompak mau. Perjanjiannya ya. Berarti ada Season dua. Season 2. Waduh. Di mana? Di Lau aja apa ya? Wah. Wah, Iya. Berarti di rumah anak tertuanya itu. Oh iya. Kang Mas Ki. kayak orang ingin pepes trik. Sambil ngeliwat, nasi liwat. Sajang. Wah, boleh juga ini dibicarakan nanti Urang ini. mah ini mah ngabodor we keisukan mereka. Setrap lagi yang ada. Puas-puas ayeuna keisukan mah mun dicarikan mah mesti Jadi bemper lagi, Ki. Aduh, Masya Allah. Oke, Di, ada yang mau ditanya lagi nggak, Di? Nggak, cuman ini menarik banget ketika Aki ini masuk. Kan banyak ya, kan Jarot. banyak sahabat-sahabat share ini yang katanya coba dong live gitu, atau siaran langsung lah gitu. Iya, tayangannya ya. Mediumisasi langsung live gitu. Dan kita udah kasih tahu nih, kayak gini lah jadinya. Iya, kalau live itu Orang kayak Jawa yang nggak paham bahasa Sunda, translate dulu bingung gitu. Ayah jangan biasa kan ayah tadi hadap ngomong. Ini Iya. kan langsung Ki. Kalau siaran langsung nggak ada, Ki. Oh, ayeuna na. Langsung kita pada nonton. Mana tuh eta tuh jago berarti mana tuh jago. Aku bisa dra. Langsung kesini. Kalau mau aku ngomong Indonesia. Bisa. Wah, Wah. orang iso. Ki, dulu waktu di mana Garut bisa keliling dulu 7 kali Ki. Nah, Lain Muter, Ki. Muter dulu. oh Barito. Ayeuna mah geus ngeunahan ngomong kieu, dra. Amun urang ngabodor bahasa Indonesia. Teu ngeunah. nggak dapat nih. Contohnya kayak gimana ngebodor bahasa Indonesia? Contohnya gimana? Oh, bodor bahasa Indonesia. Naonnya? Dra, Ya, Ki. ngabodor bahasa Indonesia. Hese dra. Tapi boleh juga lah nanti, tapi memang harus dipertimbangkan juga.
Karena nggak bisa seenaknya aja kita manggil Astadewa. Kemarin itu datang karena Astadewa yang manggil kita. Astadewa yang undang di tempatnya. Cuman kalau untuk di Lawu belum tentu juga dia mau nerima undangan kita, kecuali yang Lawu yang undang. Atau datang sendiri. Nah, kayak orang yang surat. Surat apaan? Surat rekomendasi ujang tanda tangan, orang dikirim AGG Express. Lodaya Express. 2 jam mual 2 jam, sajamnya mual, sama menit tapi kan. Abah, Aduh, Lodaya Express. Lodaya Express. Ongkosnya 38.500. Dari kena PPN ya. Nanti marah Ki, nanti Pangeran Lodaya Ki dipanggil, nanti dia masuk lagi nih. Namanya disebut. Oh, mual jangan mual. Enggak ya? Kerengian strategi. Strategi. Boleh. Ujang pan neka promo kue kemis Nggak apa-apa Ki, mau diceritain juga Oh, kue kemis, orang neka promo. liputan di sana. Kalau Terus? dulu orang ngapel Karaung. Masya Allah, apel. Kok ngapel? Ngapel. Ngintip politik jangan. Iya. Tempatnya Maiswari, Pak. Maeswari di sana. Masih ya? Gua buka kartu. Masih ya? Oh, jadi Aki yang senang sama Blorong tuh. Buka kartu. Aduh. Agen bareto. Ini ngapel, Pak. Iya. Masalah. Nggak apa-apa, nanti istilahnya yang lain kalau mau nonton juga nggak apa-apa di Gunung Raung. Tapi kalau mau nonton datang sahabat-sahabat siar, daftar aja ke Korwil Banyuwangi. Hubungin Korwil Banyuwangi. Ulah poho. Nanti kita kasih tahu di titik mana di Raungnya. Raung itu kan luas. Eta ulah poho. Aku tak minta oleh-oleh ngejang. Minta Apaan, Bang? oleh-oleh. Oleh-oleh apaan? Sajen dong, wah, sajen. Sajen. Wah. Kudu dahar, Ndra. Baik orang mana emang teu dahar di Ya makan lah. di gunung saya tuh mau oleh-oleh mau bisa dahar. Terus tadi temawa oleh-oleh. Teu dahar naon jah, urang mah ngadenge we. Dia budak kosek meureun dia. Kenapa? Di otaknya ada kata-kata itu apa gimana? Meureun aya di mana tadi? Aduh, Aki. Ini menarik Mas nih, kayak nyambung ke sini nih. Mana nih, kawan? Tadi omongan di otaknya ada apa? Omongan gitu. Ini nanya juga Pak Sat. Kenapa kok bisa tahu gitu? Wulan Asyadzili dan Wulan Asajili. Syadzili. Apa titip pertanyaan untuk Aki? Nah, lo Ki, ayo Ki. Jawab Ki. Aki. Hendra bertanya, Aki nu jawab. Ulan nu tanya, Aki nu jawab. Oke. Awewe Ki. Awewe, nomor handphone apa? Enggak namanya perempuan. Oh, nama. Belum tentu orangnya perempuan. Kayak gacoran. Rumahnya dekat dari sini. Hah? 1, 2, 3, 4. Kok dia tahu? Siapa? Awewe mana Orang ya? pernah koman-koman di sini juga. Awewe mana? Dia orang Jogja emang. Apa pertanyaannya, Pak? Cukup. Pertanyaan. Ini pertanyaannya Ki. Apa yang bangsa jin lihat jika ada manusia yang bersifat tak punya daya pasrah tawakal? Tak punya daya, Pasrah dan tidak tawakal. punya Kurang. pasrahan. Nempona. Iya, Kurang bersyukur. kurang bersyukur. Enggak, bagi alam jin itu ketika ada Ya, seseorang ada tanda-tanda tertentu nggak kalau orang kok lagi misalnya apa ya putus asa, ngelamun, itu dari bangsa jin itu kelihatan nggak kira-kira tanda-tanda itu? Kata Empo, mau nanya Empo mah. Oh, kelihatan kalau memang jinnya mau ngelihat. Kita Oke. nanya ke saha di mana? Aki. Urang nanya. Urang nempo nu putus asa. Urang mah mun anu nempo nu putus asa anu bunuh diri ja. Nah, anu bukan bunuh diri. Itu bisa dipengaruhi sama bangsa Aki ya. Bisa diganggu ku kehe. Tapi ada tanda-tanda nggak secara fisik gitu?
Oh, ngalamun. Ya itu kan wujudnya. Wujud. Kalau apa non fisik maksudnya? Yang dari akil lihat. Yang akil lihat itu ada nggak? Oh, biasanya mah ada error yang konslet. Konsep dia nggak paham deh. Aki dia memang disuruh aja ngebajol. Kalau disuruh jawab dia nggak bisa. Ki, kalau misalnya ngelihat aww cantik gitu Ki, Oh, ya. dia mau, tapi lagi ngelamun. Itu ada tanda tersendiri nggak yang Aki rasakan? Amun eta keur ngalamun keur urung yang diputuskeun ku eta na bobogohanan. Ya wis. Lagi off record itu Ki. Aduh, apa mesti ngebanyol aja. Ini mungkin jinnya beda ya, Pak. Hah? Beda dengan Urang mah beda, Lok. Jin beda, urang mah jin modern. Jadi sebenarnya juga nggak semua makhluk jin itu bisa tembus melihat ke alam manusia. Hanya beberapa makhluk jin aja tertentu yang bisa melakukan itu. Seperti itu. Iya. Ada pertanyaan lagi nggak, Dik? Kita udah 2 jam lebih nih. Puntang. kisi-kisi aja pas tinggal. Kisi-kisi ya? Untang. Ah. Oh, si Ujang di berean mahkota Iya, itu kisi-kisi itu bukan kisi-kisi, itu bocor gitu Ki. Bocor kasar itu meledak gitu, Ki. Aduh. Oke, sahabat siar, insya Allah setelah tayangan ini ada wawancara nggak malam ini ya? Ada ya, nanti ada wawancara malam ini. Cuman memang sahabat-sahabatku, Cak, wawancara aja orang. Bayaran apa Handra? Kalau manajemen heula, Handra. aduh, saya jadi lupa mau ngomong apa tadi tuh. Kisi-kisi bener. Kisi-kisi. Oke, sahabat siar, insya Allah setelah tayangan ini ritme ataupun alur kegiatan kita di Gunung Puntang itu akan diawali sesi wawancara kita dengan Dinas Pariwisata ya, kalau nggak salah itu apa ya, pengelola Gunung Puntang begitu. Setelah itu kita akan menayangkan satu momen. Jadi di Gunung Puntang itu ada satu momen yang mana momen itu mengalir begitu saja dan sangat-sangat mencekam ya, karena saya sendiri secara langsung belum pernah merasakan adanya benturan ataupun pergesekan energi dengan makhluk gaib. Utusannya tajam. Iya udah jadi ceritain. Aki jadi tambahin gitu, jadi bukan kisi-kisi, jadi cerita. Iya itu mah cerita namanya. Perasaan mah geus 5 minggu lalu, Jang. Iya emang udah 5 minggu yang lalu. Seperti itu. Ya Ki ya? Oh, Jang. Udah jangan ngomong lagi. Jadi seperti itu. Jadi energi yang dikeluarkan itu luar biasa sehingga saya tidak bisa menunggu sampai liputan dilakukan. Seharusnya kita melakukan ada kegiatan tausiah, kita ada kegiatan keagamaan di sana. Cuman karena adanya pergesekan energi yang cukup besar membuat hal itu kita tunda dulu. Saya harus menghadapi siapa ini yang memberikan tekanan energi yang begitu besar kepada saya. Dan ternyata memang Utusan Sang Hyang. ya seperti itu. Eta unggul, Dik. Iya Ki. Ya. Dan Utusan Sang Hyang SKJ senam kesegaran jasmani. Sang yang hijau. Orang Sang Hyang Ultraman, Pak. Tapi SKG itu. Jadi seperti itu. Dan itu insya Allah kita akan tayangkan besok. Ya Indra? Jadi memang hari ini, beberapa hari ke depan ini rentetan-rentetan. Setelah itu baru kita akan keluarkan apa Indra? Apa namanya? Trailer. Iya. Jadi itu memang pertengkaran atau pertempuran saya dengan utusan tersebut itu tidak masuk dalam lingkaran liputan karena terjadi di luar liputan gitu. Jadi liputan kita sendiri di Gunung Puntang itu terdiri dari 2 part ya, kurang lebih ya. Bisa 3 nggak? 2 cukup. Kurang lebih 2 part lah. Makhluk-makhluk yang datang juga alhamdulillah ada Aki Lodaya, ada Ki Jarot, dan juga makhluk-makhluk yang ada di sekitar itu. Dan kita memuslimkan nggak di situ ya? Memuslimkan ya? Ada muslimin jin nggak di situ? Enggak ya?
Yang masuk ke Atma nggak dimuslimkan, emang udah muslim dia. Bukannya Levi, bukan? Bohong. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak Nggak ada. Nggak ada. Jadi mediator kita ada Kipli juga turun, ada apa namanya Atma, Apa? Arpa juga, Bodas dan lain sebagainya. Memang, Boleh digeronyang. kenapa? Masuk deh. Wah, kalau Bodas mah lebih nurut dibanding Aki. Bodas malah itu malah. Hah? Bodas malah. Pak. Nah, disitulah emosinya Bodas itu sempat meluap ya. Aku suruh mundur. Kenapa? Ya, karena ketika utusan itu ingin menyerang saya secara brutal, pasukan Maung tuh udah siap sebenarnya, udah tinggal. Keren, Ra. Oh, mundur. Ujang teh. Ya, saya bukan apa-apa, Ki. Khawatir kayak kejadian zaman dulu lagi itu, keserang pasukan Oh, Maung. kos akil dayanya. Nah, pasukan mau. Nggak, bukan itu. Mau. Oh. Orang kita meragukan pelalau di kayak orang di Jawa. Oh, iya. Tapi memang hasilnya itu luar biasa ya, luar biasa, terutama ketika pergesekan saya dengan makhluk utusan. Itu luar biasa. Makanya sayang untuk dilewatkan. Karena ini juga akan menyangkut tayangan-tayangan yang akan datang. Begitu juga di dalam liputan kita di Gunung Puntang. Sejarah Gunung Puntang yang di sana itu ada curug yang namanya Curug Siliwangi. Ada cerita apa di Curug Siliwangi itu pun akan diungkap, ya, akan diceritakan itu di dalam tayangan itu. Dan yang paling nggak mengenakan itu adanya penyerahan pusaka dari Pangeran Lodaya. Kok nggak main kan? Hah? Ya nggak enak aja nerima kayak gitu karena nggak bisa dilihat, ya. Nggak bisa digadein itu. Nah, kalau bisa dijual, nampak bisa dijual itu kan enak. Pokoknya yang jelas saya ingin ini memang sangat-sangat menarik. Apalagi sahabat siar, tayangan SDG ini akan meliputi 7 gunung sebenarnya ya. Yang diawali Menoreh, Bukit, setelah Menoreh kita ke Puntang. Ya Puntang ini yang pertama ya. Rentetannya ya. Puntang, habis Puntang nanti akan dilanjutkan Gunung Sunda. Gunung Sunda ya. Habis dari Gunung Sunda ke Gede. Gunung Gede, terus Salah. Gunung Salak, Gunung Selamat, Selamat. Lawu, Bromo. Bromo, dan Raung. Kok jadi 8? Iya, Sundanya nggak masuk kayaknya. Sundanya nggak masuk ya? Jadi ada 8 rentetan gunung semua. Tanggung jam. Kenapa tuh? Sang yang salah apa jam? Iya kan 9 sama Menoreh, Ki. Hah? Kalau sama Menoreh 9, Ki. Menoreh salah apa? Iya Menoreh, habis Menoreh Puntang, habis Puntang Gunung Sunda. Gunung Sunda, Gunung Gede. Gede, habis Gede Salak. Salah. Habis Salak Selamat, Lawu, Tahu. Bromo, Raung. Tahu. 9. Berarti. Kok 10? Ini jarinya ada berapa sih? Saya ngitung 9. Tapi ya begitu. Semeru, Cang. Semeru enggak lah. Enggak. Jadi begitulah rentetan-rentetannya. Karena apa? Karena memang kita ada satu misi. Kenapa gunung-gunung itu yang akan kita coba angkat gitu, dalam tayangan SDG. Semeru. Banten lah. Hah? Habis itu Banten. Ya, ada selingan Banten. Banten itu tentang Watu Gilang, ya di Kerajaan Sorosoan. Hah? Kemarin, Kan udah itu. ya. Tapi memang karena nanti akan terbentur di bulan puasa, kita mungkin masih meniadakan tayangan SDG di bulan puasa. Kita fokus upgrade ya. Jadi sahabat-sahabat siar, Masa? iya puasa Ramadan. Cuti. Ya, kita mohon maaf tayangan kita nggak ditayangkan. Kita fokus dalam pembinaan mental kita dalam rangka memaksimalkan ibadah. Makanya nanti ada kultum, ada tausiah yang berkaitan dengan pemantapan iman dan ilmu. Ya, jadi sahabat siar tetap harus bisa menjaga itu semua. Kita perdalam itu semua, bukan sekedar tayangan-tayangan liputan yang kita dalami, yang kita gandrungi, tetapi juga tayangan-tayangan yang sangat berpengaruh kepada kekuatan iman dan ilmu kita. Karena tayangan itu pun tidak akan bisa kita ambil sebuah hikmah pelajaran yang besar
kalau kita tidak didasari dengan iman dan ilmu seperti itu. Diluruskan tempat-tempat anu sesatnya. Ya, termasuk itu. Makanya kita juga harus menyisihkan atau mencari waktu dalam rangka mendalami memperkuat keimanan kita dan mendalami keilmuan kita. Dan insya Allah di malam takbir kita baru akan ada tayangan pertama kita yang berlokasi di Gunung Gede Pangrango. Iya. Salah Pak. Gunung Salak, bukan Gunung Gede. Gunung Salaka. Dan disitulah alhamdulillah. Ayah nu asup Islam, Hah? Udah, oke. Oke, karena ini aki udah semakin bocor dan bahaya juga kalau dibocorin semua. Jangan main ikan Ki, katanya Ki. Ki, main ikan lagi deh, Ki. Main ikan dong di depan. Oh, boleh Pak. Kenapa Ki? Ulin cai. Anu ngiringan umroh pan. Oh, Oh iya. Ya deh, Ki, main ikan lagi deh. Ulin. Ya. Oke. Ikannya Ki. Kasih ikannya. Takut. Oh, karunya lauk nanya. Orang ulin di luhur anu itu. Tuh. Walah. Nanti jalan sendiri tuh mesin. Biar sehat. Biar sehat. Jangan Ki, kita jalan sendiri bingung kita Ki. Oke lah, Ki, itu aja mungkin, Ki. Kita juga akan menyudahi ini semua. Sahabat-sahabatku, itulah. Masuk Islam. Ya, itulah rangkaian sedikit lah. Ulah seri. Karena memang Mana bengke apa? Aja. iya. Lupa saya mau ngomong apa ya. Selesai, Pak. Hah? Selesai ya? Oke, sahabat siar, mungkin ini semua ini akhir dari perjalanan kita ya. Insya Allah kita akan coba. Insya Allah itulah tadi rangkaian-rangkaian perencanaan-perencanaan kita, liputan-liputan yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan Hendra juga bisa maksimal dalam editingnya sehingga kita dalam menonton tayangan tersebut bisa menikmati dengan enak gitu loh, pandangan mata dan juga dari segi audionya. Dan yang terpenting adalah bagaimana intisari dari tayangan itu, kesimpulan ataupun hikmah pelajarannya. Intisari, Jang? Iya, intisari. Oh. Toma beretonya itu apa? Bener-bener. Udah kayaknya dapat sudah bocor. Aki closing Ki. Jaga terus iman, ilmu Jang, amal, ya Jang. Udah. Tetap di siar jero poe. Udah keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sahabat-sahabatku, itulah Ki Jarot yang kadang kalau kita tanggepin secara serius itu bisa bikin mangkel hati aja. Kita lagi ngomong-ngomong serius dia nyetok, lupa lagi akhirnya. Tapi ya begitulah sosok Ki Jarot gitu yang kadang pola-polanya tuh aneh. Jangankan saya yang baru kenal beberapa tahun, saudara-saudaranya, bapaknya sendiri, gurunya sendiri juga udah nyerah itu dalam menghadapi Ki Jarot seperti apa.